Selamat malam semua. Nama saya Kadek Kembar Sari. Saya dari kelompok 3. Di sini kelompok kami akan membahas materi tentang budget penjualan. Adapun rumusan masalah yang kami ambil di sini ada 6, yaitu yang pertama pengertian budget penjualan, yang kedua tujuan, manfaat, dan fungsi dasar budget penjualan, yang ketiga karakteristik ramalan penjualan dan metode peramalan dalam budget penjualan, yang keempat metode penyusunan budget penjualan, yang kelima langkah-langkah dalam menyusun budget penjualan, yang keenam faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget penjualan. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian budget penjualan. Budget penjualan atau anggaran penjualan adalah salah satu anggaran yang sangat penting bagi perusahaan. Hal ini disebabkan karena penyusunan anggaran lainnya sangat bergantung pada anggaran penjualan. Bahkan, dalam beberapa kasus, tanpa anggaran penjualan, maka anggaran lain tidak dapat disusun secara komprehensif. Anggaran penjualan berguna sebagai dasar penyusun semua anggaran dalam perusahaan, sebab oleh perusahaan yang menghadapi pasar yang komprehensif, anggaran penjualan harus disusun terlebih dahulu dari anggaran lain. Hal ini disebabkan karena anggaran penjualan yang disusun dengan baik diharapkan dapat mencerminkan beberapa tingkat laba yang mungkin dihasilkan oleh perusahaan. Anggaran penjualan perlu dikembangkan dengan teliti agar anggaran-anggaran operasi dan anggaran finansial saling diisi-mengisi dan saling memantau dalam menyusun rencana anggaran komprehensif. Agar anggaran penjualan lebih teliti dan meyakinkan, maka diperlukan tim pembuat ramalan penjualan yang terdiri dari beberapa ahli dari bidang distribusi dan didukung oleh ahli-ahli bidang keuangan, produksi, dan dari bidang lainnya. Peramalan penjualan akan menilai target penjualan yang akan dicapai sebagai dasar penjualan. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa anggaran penjualan merupakan suatu rumusan terperinci tentang penjualan di masa yang akan datang. Budget penjualan merupakan salah satu dari seluruh rencana perusahaan di bidang pemasaran atau sales planning. Beberapa rencana perusahaan di bidang pemasaran yaitu yang pertama, rencana tentang sasaran atau tujuan pemasaran selama periode yang akan datang. Yang kedua, rencana tentang organisasi penjualan yang akan dipergunakan selama periode yang akan datang. Yang ketiga, rencana tentang saluran distribusi perusahaan. Yang keempat, rencana tentang biaya distribusi. Yang kelima, rencana tentang media-media promosi yang akan dipergunakan di periode yang akan datang. Yang keenam, rencana tentang biaya promosi yang akan dipergunakan selama periode yang akan datang. Dan yang terakhir, yaitu rencana tentang penggambaran produk yang akan dipergunakan selama periode yang akan datang. Materi selanjutnya yaitu tujuan, manfaat, dan fungsi dasar budget penjualan. Tujuan utama dari anggaran penjualan yang pertama yaitu mengurangi ketidakpastian di masa depan. Yang kedua, memasukkan pertimbangan atau keputusan manajemen dalam proses perencanaan. Yang ketiga, memberikan informasi dalam profit planning control, serta untuk mempermudah pengendalian tujuan. Secara umum, semua anggaran termasuk anggaran penjualan mempunyai 3 kegunaan pokok. Yang pertama, sebagai pedoman kerja. Yang kedua, sebagai alat pengkoordinasian kerja, serta sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan. Secara khusus, anggaran penjualan berguna sebagai dasar penyusunan semua anggaran dalam perusahaan.
Manfaat budget penjualan. Yang pertama, memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. Anggaran memaksa manajer untuk mengembangkan arah umum bagi organisasi, mengantisipasi masalah, dan mengembangkan kebijakan untuk masa depan. Yang kedua, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pembuatan keputusan. Bila suatu perusahaan telah mengetahui perkiraan pendapatannya, biaya perlengkapan, biaya lab, utilitas, gaji, dan hal lainnya, maka dengan otomatis perusahaan tersebut akan melakukan keputusan yang bisa mencegah timbulnya masalah. Yang ketiga, menyediakan standar untuk evaluasi kinerja. Anggaran memberikan standar yang dapat mengendalikan penggunaan berbagai sumber daya perusahaan dan memotivasi karyawan. Yang keempat, memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Anggaran secara formal mengkomunikasikan rencana organisasi pada tiap karyawan. Fungsi dasar budget penjualan. Yang pertama, anggaran penjualan adalah dasar perencanaan atas kegiatan perusahaan pada umumnya. Yang kedua, anggaran sebagai alat koordinasi dan mengarahkan setiap pelaksanaan divisi pemasaran. Anggaran penjualan sebagai alat koordinasi adalah untuk memantau tugas terhadap divisi produksi supaya jangan kehabisan persediaan barang jadi. Yang ketiga, anggaran penjualan sebagai alat pengorganisasian. Anggaran penjualan berarti penetapan target-target penjualan atas setiap anatomi organisasi pemasaran yang dilakukan oleh para penjual. Yang keempat, anggaran penjualan sebagai alat pengawasan bagi manajemen. Keberhasilan suatu anggaran komprehensif dalam suatu perusahaan tergantung pada keberhasilan anggaran penjualan. Selanjutnya yaitu karakteristik ramalan penjualan dan metode peramalan. Menurut Mulyadi, menjelaskan karakteristik ramalan secara keseluruhan sebagai berikut. Yang pertama, ramalan dapat dinyatakan dalam satuan keuangan atau dalam satuan selain keuangan. Yang kedua, ramalan dapat mencakup berbagai macam jangka waktu. Yang ketiga, penyusunan ramalan tidak bertanggung jawab untuk mencapai hasil yang diramalkan. Yang keempat, ramalan tidak memerlukan persetujuan dari pihak yang memiliki wewenang yang lebih tinggi. Yang kelima, ramalan akan selalu dimutakhirkan jika informasi baru menunjukkan perubahan kondisi. Selanjutnya yaitu metode peramalan dalam budget penjualan. Menurut Nafarin, ada 3 metode peramalan dalam anggaran penjualan. Yang pertama yaitu metode Trend-Least Square, yang merupakan metode peramalan penjualan yang menggunakan variabel yang sedikit dan sederhana, sehingga perhitungan paling mudah di antara metode lainnya. Yang kedua yaitu manajemen trend moment. Metode ini mempunyai beberapa keistimewaan, yaitu dalam pembuatan forecast penjualan menggunakan metode ini tidak mengenal adanya jumlah data. Yang ketiga, metode kuadratik atau tren garis lengkung. Metode ini digunakan bila mana deretan data historis yang bersangkutan cenderung mengarah ke garis lengkung yang berbentuk parabola. Saya akan menjelaskan metode penyusunan budget penjualan. Metode yang dapat dipergunakan dalam menyusun anggaran adalah sebagai berikut. 1. Metode top-down. Dalam metode ini, anggaran disusun dan ditetapkan sendiri oleh pimpinan dan anggaran ini dilaksanakan oleh bawahan tanpa ada keterlibatan bawahan dalam penyusunan. Metode ini ada baiknya digunakan bila karyawan tidak mampu menyusun anggaran atau dianggap terlalu lama dan tidak tetap jika diserahkan kepada bawahannya.
Yang kedua, metode bottom up. Dalam metode ini, anggaran disusun berdasarkan hasil keputusan karyawan. Anggaran disusun mulai dari bawahan sampai atasan, di mana bawahan diserahkan sepenuhnya menyusun anggaran yang telah ditentukan pada masa yang akan datang. Yang ketiga, metode campuran. Metode terakhir ini merupakan campuran dari kedua metode di atas. Penyusunan anggaran dimulai dari atas dan selanjutnya diserahkan untuk dilengkapi dan dilanjuti oleh karyawan bawahan. Materi selanjutnya, langkah-langkah dalam penyusunan budget penjualan. Beberapa langkah dalam penyusunan anggaran penjualan yang diantaranya yaitu 1. Penentuan dasar-dasar anggaran sebagai berikut. A. Penentuan tujuan umum dan khusus yang diinginkan, menyatakan harapan atau sasaran secara jelas hingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arahan terhadap apa yang hendak dicapai perusahaan. Yang B. Penentuan strategis pasar yang dipakai. Strategi pemasaran pada dasarnya adalah rencana yang menyeluruh, terpadu, dan menyatu di bidang pemasaran, yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran. Yang kedua, penyusunan rencana penjualan. Penyusunan rencana penjualan diantaranya A. Analisis ekonomi dengan mengadakan proyeksi terhadap aspek-aspek makro seperti kependudukan dan teknologi. Yang B. Analisis penjualan yang lalu untuk mengetahui kemampuan masyarakat menyerap produk sejenis yang dihasilkan oleh industri. Yang C. Nilai analisis penentuan penjualan yang akan datang, kemampuan perusahaan mencapai target penjualan di masa depan dengan memperhatikan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan keadaan permodalan. Yang D. Menyusun proses penjualan, meramalkan jumlah penjualan yang diharapkan dengan anggapan segala sesuatu berjalan seperti masa yang lalu. Metode yang digunakan dalam perusahaan adalah banyak sekali seperti metode komposisi tenaga penjual, metode opini para eksekutif, metode statistika penjualan. Tapi yang sering digunakan adalah metode kuadrat terkecil atau lebih sering disebut dengan metode tren. Perusahaan cenderung menggunakan metode kualitatif, yaitu menggunakan pendapat. Yang E menentukan jumlah penjualan yang dianggarkan, penjualan yang biasanya ditetapkan oleh perusahaan dan ditentukan pada awal tahun dengan dipengaruhi beberapa faktor seperti pertumbuhan ekonomi, kebutuhan pasar maupun dari faktor internal seperti pencapaian target tahun lalu dan kesiapan produk yang akan dipasarkan. Yang F. Mengkomunikasikan rencana penjualan yang telah disetujui pada pihak yang berkepentingan. Baik, berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget penjualan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan, Narafin 2007 menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan dikelompokkan menjadi 2 faktor, yaitu yang pertama faktor internal. Faktor internal dalam perusahaan meliputi data, informasi, dan pengalaman yang terdapat dalam perusahaan sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa A. Penjualan tahun-tahun yang lalu meliputi baik kualitas, kuantitas, harga, waktu, maupun tempat penjualannya. B. Kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan seperti tentang pemilihan saluran distribusi, pemilihan media-media promosi, dan cara penempatan harga jual dan sebagainya. Yang C. Kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan serta kemungkinan perusahaannya di waktu yang akan datang. Yang D. Tenaga kerja yang tersedia baik jumlah maupun keterampilan dan keahliannya serta kemungkinan pengembangan di waktu yang akan datang. Yang E. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki perusahaan serta kemungkinan perluasannya di waktu yang akan datang. F. Kebijaksanaan perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi baik di bidang pemasaran maupun bidang produksi. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di luar perusahaan, tapi mempunyai pengaruh terhadap anggaran penjualan.
Faktor-faktor tersebut antara lain A. Keadaan persaingan di pasar, B. Posisi persaingan perusahaan dalam persaingan, C. Tingkat pertumbuhan penduduk, D. Tingkat penghasilan masyarakat, E. Elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan perusahaan yang sama, terutama akan mempengaruhi dalam merencanakan harga jual dan budget penjualan yang akan disusun. F. Agama, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. G. Berbagai kebijakan pemerintah baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun keamanan. Yang H. Keadaan perekonomian nasional maupun internasional. Yang B. Kemajuan teknologi, barang-barang, substitusi, serta konsumen dan kemungkinan perubahannya dan sebagainya. Kemudian kesimpulannya adalah anggaran penjualan atau sales budget ialah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis atau kualitas barang yang akan dijual, jumlah kualitas barang yang akan dijual, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan, serta tempat penjualannya. Di dalam anggaran penjualan terdapat sedikit dua metode penaksiran. Yang pertama adalah metode trend moment dan yang kedua adalah metode trend least square. Adapun tujuan yang dibuat anggaran penjualan pada perusahaan adalah yang pertama mengatasi ketidakpastian di masa depan, yang kedua memasukkan pertimbangan atau keputusan manajemen dalam proses perencanaan, yang ketiga memberi informasi dalam profit planning control. Yang keempat, mempermudah pengendalian penjualan. Pada umumnya, dalam melaksanakan kegiatan operasional, suatu perusahaan akan menghadapi dua permasalahan utama yang mempunyai hubungan timbal balik yang sangat erat, yaitu permasalahan yang berhubungan dengan penjualan dan permasalahan yang berhubungan dengan produksi. Dari permasalahan ini, terdapat dua alternatif hubungan timbal balik antara anggaran penjualan dan anggaran produksi. Alternatif pertama adalah besar kecilnya perusahaan dipengaruhi oleh besar kecilnya penjualan. Sedangkan alternatif kedua adalah besar kecilnya penjualan dipengaruhi oleh besar kecilnya produksi. Dan lebih baik menggunakan tren garis lengkung untuk semua produksi agar dapat melihat metode mana yang lebih baik bagi produk tertentu dengan melihat standar kesalahan prediksi masing-masing produk dengan kedua metode.